Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Jambi dan juga dari Cirebon. Masya Allah, terima kasih banyak sudah mampir ke studio Islami Tunda dan juga jamaah Islami Tunda di rumah yang dirahmati Allah. Masya Allah, masih di tema kita pagi hari ini. Buat yang baru bergabung, kita ingatkan lagi temanya apa sih? Temanya adalah Masya Allah, wanita ini mampu mengalahkan bidadari surga. Alhamdulillah. Jamaah. Kita lihat lagi yuk sebuah video tayangan sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Tentang apa? Tentang atlet voli berhijab asal Indonesia. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Allah luar biasa Ustaz Nada ya. Biasa ya, Tapi Masya pertanyaan Allah yang berikutnya nih, Ya. kita berkaitan dengan masalah hijab nih Masya Allah. Katanya apa benar hijab syar'i yang kita pakai atau mungkin wanita pakai saat ini adalah katanya yang terbaik di dunia. Lebih baik daripada dunia beserta dengan isinya. Seakan-akan mengalahkan pesona bidadari surga. Masya Allah luar biasa. Nah bagaimana memantapkan hati, kadang-kadang buat para wanita ini kadang-kadang kan hati ini mudah berbolak-balik. Bisa istiqomah aja deh paling enggak. Masya Allah luar Iya, biasa. betul. Mohon izin penjelasannya. Baik. Tepuk tangan buat guru kita Ustazah Nada. Terima kasih Kak Fadli, izin guru-guruku Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, terkait dengan hijab. Pernah diperintahkan dan memang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran bahwasannya wahai seorang laki-laki, katakanlah kepada istrimu, kepada anak perempuanmu, kepada wanita-wanita yang kau miliki, perintahkan kepada mereka untuk memanjangkan pakaian mereka. Nah ini Allah yang perintahkan di dalam Al-Quran. Bukankah ketika Allah memerintahkan dalam Al-Quran itu adalah sebuah kewajiban kita untuk mentaatinya. Dan untuk menjalankan perintah tersebut pasti ada hawa nafsunya. Aduh ini kan agak-agak ribet nih misalnya. Atau ini lagi musim panas agak panas misalnya, gerah misalnya. Tapi ketika seorang wanita dia menahan hawa nafsunya, dia menekan hawa nafsunya, dia semata-mata menjalankan perintah Allah dengan ikhlas, menutup aurat, insya Allah dia kelak nanti kedudukannya akan lebih istimewa daripada bidadari surga. Jemaah sekalian, kenapa semacam itu? Pertama, karena memang ketaatannya kepada Allah. Ya, dia tidak peduli bagaimana dampaknya, mungkin mohon maaf, mungkin ketika beraktivitas, mungkin ada rasa yang memang tidak segesit, tidak menggunakan hijab misalnya, kalau ngikutin hawa nafsu mungkin itu yang dibayangkan. Tapi subhanallah karena keimanannya, karena ketakwaannya kepada Allah, ingin menjalankan perintah Allah, maka semua tidaklah menjadi hambatan. Alhamdulillah ada yang misalnya berolahraga. Perempuan muslimah tidak menjadi hambatan untuk bisa berolahraga. Begitu banyak sekarang apalagi alhamdulillah pakaian-pakaian yang bisa mensupport wanita dalam berolahraga. Misalnya berenang misalnya, itu pun juga subhanallah sudah banyak sekali fasilitas bagi wanita-wanita muslimah dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas yang insya Allah perhatikan caranya adalah untuk kita sempurna dalam menutup aurat, caranya adalah satu, tidaklah berbayang. Ya, yang kedua tidaklah berbentuk, cukup mau modelnya, mau warnanya, kemudian mau bahannya, silahkan. Tidak diatur secara detail, tapi yang penting adalah syarat mutlak dalam menutup aurat adalah tidak berbayang dan tidak berbentuk. Jamaah sekalian, lalu bagaimana untuk menjaga keistiqomahan kita? Jamaah sekalian, kita kan tujuan kita hidup di dunia adalah untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah dan kita ingin ketika nanti di akhir hayat tempat abadi kita adalah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kalau memang kita mencoba mengistiqomahkan pakaian terbaik kita di muka bumi ini adalah menggunakan jalabiat, menggunakan pakaian panjang, menutup karena menjalankan perintah Allah, maka insya Allah kedudukan kita akan lebih istimewa, lebih indah, lebih luar biasa daripada bidadari surga. Ujiannya pasti ada, pasti Kak Fadli. Ya, nggak gampang juga. Betul, Karena tapi, ada juga orang yang mungkin berproses, iya, kita hargai itu semuanya, betul. Masya Allah luar biasa. Betul, jangan kita menjudge orang yang memang sedang berproses. Betul. Nikmati prosesnya, insya Allah kalau niat baik, Allah akan memberikan kemudahan. Masya Allah, makasih banyak Sama-sama. Ustazah Nada, tepuk tangan dong buat Ustazah Nada. Ada yang datang muncul. Kalau Ustadz Maulana muncul berarti Ustadz Maulana mau nanya sama jamaah. Karena kita masuk di segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Yang mana yang mau ditanya? Aku sudah pilih karena ada ibu, semua orang pakai baju putih, dia sendiri
hijau sendiri dia. Iya. Oh, berbunga-bunga. Iya, berdiri, Karena Bu. ibunya sedang berbunga-bunga. Silakan. Perkenalkan dirinya dulu, Perkenalkan Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Hajah Jumirah dari Majelis Taflin Fastabiqul Khairat Nipah Panjang, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Masya Allah, tepuk tangan dong. Ibu Bugis. Ya, Bugis. Bugis Jawa Palembang. Wih, Kok Belanda bisa tahu? Kok bisa tahu sih Ustadz? Iya, kok bisa tahu? Kok bisa tahu? Oh, tadi ngomongnya karena Ustaz. Iya, Ya, Ustaz. Biasa ya. Ibu mulai dampak Kak, minta Iya. maaf Kak. Saya Iya. mau nanya Ki. Iya. Kalau kita pakai baju ini di depan suami, kalau ke undangan yang mana lebih bagus? Ke di depan suami atau di undangan? Kalau bagi ibu-ibu semuanya nih, lebih bagus pakai kondangan, pakai Nah. tampil, pakai kalau di rumah pakai baju biasa aja. Oh, yang bagus tuh buat kondangan. Nah. Di depan Yang suami. jelek buat di rumah. Enak aja. Itu tadi bunyi bilang gitu. Tahu nggak Bu? Jangan Nah. salah paham. Wanita berpenampilan cantik ke undangan untuk menjaga nama baik suami. Iya, Oh iya, Masya Allah. betul. Tahu Makasih, nggak? Bang. Karena pesonanya wanita soleha itu adalah mengalahkan pesonanya bidadari. Oh, tepuk tangan dong buat Ibu, Masya Allah. Makasih, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh minta mic-nya, Bu? Wabarakatuh. Silakan Ustadz penjelasannya. Izin Ustazah dan Ustazah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wanita mengalahkan pesona bidadari surga. Bidadari cantik. Tapi ketahuilah pesonanya wanita. Manusia itu, wanita muslimah itu lebih daripada bidadari surga. Karena wanita yang selalu berusaha berpenampilan menarik di depan suami dan tidak membantah suami, tidak bertentangan, tidak menyalahi keinginan suami, menyelisih, mohon maaf tanpa menggurui. Kenapa bisa? Ketika Rasulullah SAW ditanya, siapakah wanita yang menarik itu? Yang pesonanya bagus itu, yang cantik itu adalah wanita yang yaitu yang paling menyenangkan jikalau dilihat. Iya, dilihat membawa nama baik suami. Kalau saya ditanya, kenapa itu perempuan tuh cantik-cantik kalau pergi ke pesta? Wajarlah, kan dia membawa nama baik suami. Kalau dia baju jelek, orang kan ngomongin suaminya. Kenapa suaminya tuh enggak kasih modal kepada istrinya? Kan suami yang kena. Iya, saya biar tahu sama istriku, pakai bajumu yang paling bagus. Pokoknya kasih cantik dirimu. Karena kau membawa nama istrinya Ustadz Maulana. Gitu kan begitu. Kan begitu. Dulu, udah 6 tahun nih. Dilihat. Dan wanita yang taat kepada suami. Tidak nusus. Tidak membangkang. Tidak melawan suaminya. Dan tidak melawan hartanya. Di mana hartaku simpang habis semua. Harusnya menjaga amanah dari suaminya. Maka wanita yang pesonanya menarik daripada bidadari adalah yang bagus hubungannya kepada suaminya. Yang taat pada suaminya. Wanita yang pesonanya lebih baik daripada bidadari adalah wanita yang mendapatkan ridha dari Allah. Bu, usahakan meraih ridha Allah sehingga wanita lebih mulia daripada bidadari. Itu yang paling penting. Ibu itu ratunya bidadari. Tapi enggak begini modelnya, nanti beda. Maksudnya gimana itu? Maksudnya gimana? Kan tidak ada nenek-nenek di surga. Oh iya. Ya Allah, Bu. Ibu nenek kemana dong? Berubah jadi umur 30-an. Iya. Dan aduh enggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana, Masya Allah. Jamaah. Yuk, saya mau kasih kesempatan sekarang sama jamaah yang ada di sini mewakili di rumah ya untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Dari mana? Oh, yang ini yang cepat aja yang angkat tangan sendirian doang nih soalnya nih. Silakan Ibu. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haji Ani dari Baitul Muttahim, Desa Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Tepuk tangan dong buat Ibu Haji Ani. Saya mau bertanya Pak Ustadz Sam. Ustadz Syam. Oke, silahkan Ibu. Benarkah Rasulullah pernah menyebut 4 nama wanita utama di dunia yang bisa menjadi bidadari surga? Tolong sebutkan Pak Ustadz, tolong jelaskan. Oh, Terima selalu kasih, sebutkan, tolong pertanyaan jelaskan. dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan mana? Tepuk tangannya makasih banyak. Bukan cuma bisa jadi bidadari, mengalahkan bidadari 4 surga. wanita Iya. dunia tapi mengalahkan bidadari surga. Tapi guru Ustadz Maulana, Ustaz Zanada, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب Allah. Nisaul Jannah, perempuan-perempuan surga, bahkan penghulu ataupun pemuka wanita ahli surga itu disebutkan namanya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4 orang. Yang pertama Maryam bintu Imran, yang kedua Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang ketiga ada Khadijah bintu Khuwailid, kemudian yang keempat ada Asiyah binti Muzahim atau daripada istrinya Fir'aun. Hadis riwayat Hakim dan Muslim. Apa kemuliaan 4 orang ini? 1, Maryam. Apa yang menjadikan Maryam paling mulia? Karena namanya disebut di dalam Al-Quran. Apanya Maryam itu yang paling mulia? Tawakkal 'ala Allah. Kata Maryam, qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maryam keimanan dan tawakalnya kepada Allah, pasrah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan ujian bertubi-tubi, subhanallah, bahkan mau dirajam, mau dibunuh Maryam waktu itu, tapi ternyata diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanannya dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama, kalau perempuan yang paling mulia karena namanya adalah Maryam. Kemudian ada yang kedua, Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apanya mulia? Semuanya mulia. Nasabnya mulia, keilmuannya mulia. Oh, subhanallah, Fatimah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha itu mengumpulkan semuanya. Yang ketiga siapa? Khadijah binti Khuwailid. Apanya mulia Khadijah? Khadijah manusia pertama yang beriman kepada Rasulullah. Masya Allah. Di antara manusia tidak ada beriman kepada Rasul, manusia pertama yang beriman kepada Rasul adalah Khadijah. Kemudian yang keempat adalah Asiyah. Asiyah karena apanya? Karena sabarnya dalam menjaga keimanan mesti dapat intimidasi dari suaminya sendiri yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Mas Fadli. Tepuk tangan Pak Ustaz Syam. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjut lagi pembahasan kita hari ini tentang Masya Allah wanita ini mampu mengalahkan bidadari surga. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeah.